kemudian berhalangan karena bersama dengan S2, berhalangan dengan PPG, dan yang terakhir barangkali sudah melakukan registrasi atau use atau login Bu Lili. Nanti saya mohon arahan dari Bu Lili, panduan dari Bu Lili. Mungkin pertemuan kita ini lebih banyak kita berdiskusi ya Bu Lili ya, supaya nanti teman-teman peserta khususnya para guru, para tenaga kesehatan dan teknis ini bisa melakukan proses ini dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan dari LAN gitu. Mungkin langsung aja sebelum kita memulai, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara siang ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat kita semua. Kami silakan Bu Lili untuk memberikan arahannya Bu Lili untuk para peserta. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan J. Agak lagi Mas, kurang keras Mas. Sudah jelas. Jadi kami mohon semua peserta B3K itu untuk loginnya itu sesuai dengan yang ada di surat B3K ya. Namun apabila sudah terlanjur ya login ya baiknya dilanjut aja. Khawatirnya nanti waktu login itu sudah terhitung hari koordinasi dengan lembaga bahwa kalau di PPT itu menjelaskan itu bahwa untuk download materi, akses materi itu baru terhitung hari. Tapi terkadang login aja itu sudah terhitung hari. Jadi kita khawatir daripada nanti hari ini berjalan, makanya setelah login ya paksa dilanjut aja. Bagi yang belum, tolong disesuaikan sesuai dengan panggilan dari kepegawaian daerah provinsi. Terus ini atau gimana? Yang panduannya RUC ditayangkan. Boleh Bu. Boleh langsung itu langsung share screen monggo dari sana Bu. Monggo Ibu. Silakan sama Mbak Ratna. Suaranya hilang. Sama login itu bisa mengakses penyaluran pajak PPK. Silakan Mbak Ratna. Monggo. Ini adalah tampilan awal P3K pintar.plan.id. Iya. Nanti akan muncul menu login, silakan klik login. Kemudian untuk username silakan diinput, dimasukkan ini Bapak sekalian masing-masing tanpa sekali lagi untuk username adalah nomor induk kepegawaian. Menu timeline dashboard, course, micro learning, profil, dan logout. Untuk pembelajaran terdapat pada menu course. Ini tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu bisa dibaca ya, ada dashboard, tampilan dashboard, selamat datang di Ilmu Siswa. Dibaca dan apabila sudah memahami dan bersedia mematuhi ketentuan yang ada, silakan dicentang
kemudian mulai akses materi. Selanjutnya ada materi kebijakan, ada sambutan kepalalan, ada kebijakan pengembangan kompetensi ASN, dan kebijakan penyelenggara laksana. Jadi materi kebijakan ini berupa video, Bapak Ibu, video YouTube, silakan diklik lihat video. Kemudian apabila sudah mengakses, nanti akan ada tombol menu selesai. Nah, itu sebaiknya diklik nih Bapak Ibu kalau sudah melihat video. Kemudian ini untuk profil. Kemudian ada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ini adalah materi-materi yang Bapak Ibu harus pelajari, dan seperti yang ada di video nanti apabila sudah mempelajari, mengakses, silakan diklik selesai. Nanti otomatis mengkonfirmasi ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mempelajarinya. Akan berubah warna, dari awalnya biru nanti akan berubah warna hijau. Dan sebaiknya saya sarankan Bapak Ibu untuk mendownload materi yang ada, jadi dipelajarinya secara offline. Karena apa? Dikhawatirkan nanti akan terjadi kendala Bapak Ibu. Karena ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara, tentunya diakses seluruh se-Indonesia gitu. Jadi supaya tidak ada kendala selama pembelajaran, sebaiknya materi-materi Bapak Ibu download di hari pertama, di-download semua materi dan dipelajari di hari kedua sampai dengan ketujuh secara offline. Dan ini di menu profil berisikan NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, golongan, jabatan, dan instansi. Jadi ini adalah data-data yang terintegrasi dari BKN. Nanti apabila ada kekeliruan, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke BKD data yang akan diperbaiki. Jadi BKD memang harus memperbaikinya di CISN, aplikasi dari BKN. Begitu. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu mengakses video, dan apabila sudah selesai, ada menu selesai di bawah, silakan diklik. Itu nanti akan menjadi trofi Bapak Ibu. Trofi itu adalah simbol dari tahapan-tahapan yang telah Bapak Ibu laksanakan untuk pembelajaran di MMC. Jadi kalau menu selesainya tidak diklik, nanti otomatis berpengaruh ke trofi dan berpengaruh untuk upload jurnal. Ini adalah cara untuk mendownload materi. Di pojok kanan atas ada tanda panah, ini nanti silakan diklik. Tampilannya seperti ini, ada tanda download di pojok kanan atas juga. Jadi bisa diklik, otomatis akan mengunduh. Ini juga Bapak Ibu agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Untuk evaluasi akademik muncul tulisan tanggalnya. Jadi ini juga banyak yang jadi masalah juga ya gitu. Karena apa? Di surat pemanggilan sudah ditentukan kapan hari pertama untuk mengakses edisi. Mungkin saking banyaknya yang penasaran, ingin melihat apa sih yang isi dari pembelajaran DMOC gitu, sudah banyak yang login. Jadi dampaknya di sistem otomatis menghitung hari pertama pembelajaran. Menghitung hari pertama pembelajaran yang awalnya
dijadwalkan evaluasi akademik harusnya tanggal 22 bisa jadi lebih cepat, iya lebih maju gitu. Karena tadi itu hari pertama akses, hari pertama login tidak sesuai jadwal. Yang BKD sudah membagi, jadi untuk hari pertama akses akan dibagi per gelombang setiap minggunya di hari Senin dan hari Kamis. Ini Bapak Ibu mungkin yang sudah terlanjur login, harus dicek juga ini evaluasi akademiknya. Di situ juga tertuliskan kapan sih saya akan mengikuti evaluasi akademik gitu. Di situ tertera tanggalnya. Jadi yang lebih awal login bisa dilihat kapan untuk jadwal evaluasi akademiknya. Otomatis jurnalnya juga harus dikerjakan terlebih dahulu agar evaluasi akademik ini bisa muncul gitu Ibu. Jadi soal evaluasi ini pilihan ganda Bapak Ibu, pilihan ganda dan waktu pengerjaannya selama 90 menit. Suaranya kurang besar. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk evaluasi akademik ini monggo nanti yang sudah login lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan dari BKD bisa membuka evaluasi akademiknya. Nah, nanti di situ tertera tanggal berapa sih Bapak Ibu harus melaksanakan evaluasi akademik. Yang awalnya harusnya sesuai jadwal 22, kemungkinan bisa lebih cepat, lebih maju. Jadi yang sudah terlanjur, monggo nanti mempelajari lebih awal materi, kemudian mengupload jurnal sesuai dengan ketentuan. Yakni dalam format PDF, resume dari agenda 1, 2, dan 3, dalam jumlah 5 sampai dengan 10 halaman. Dan berukuran maksimal 5 MB, jadi tidak bisa besar dari ini Bapak Ibu. Kalau filenya terlalu besar nanti bisa ada kompres online kalau bisa, tapi diusahakan kurang dari 5 MB karena nanti lebih dari itu begitu diupload tidak bisa terrecord, dari sistem tidak menerima lebih dari itu. Jadi ini ada juga mode samaran atau mode incognito. Nanti kalau Bapak Ibu login, sewajar P3K ini tidak bisa diakses. Yang pertama mungkin bisa menggunakan jendela samaran baru incognito ini, itu yang pertama. Yang kedua mungkin jaringannya Bapak Ibu ya, jaringannya yang tidak stabil itu juga mempengaruhi untuk mengakses MOC ini. Mungkin nanti juga kalau memang terkendala dalam login bisa disampaikan melalui WA group. Jadi biar sama-sama tahu ini kendalanya apa. Apakah karena sinyal atau karena memang server dari lembaga administrasi negara yang sedang trouble atau maintenance. Jadi kalau semuanya tidak hanya satu saja yang tidak bisa login, banyak, berarti kemungkinan dari server Bapak Ibu. Ini juga ketentuan dari evaluasi akademik. Peserta wajib lulus evaluasi akademik. Peserta yang melaksanakan post-test 1 sampai dengan 3 kali dapat memperoleh maksimal 100. Post-test sebanyak 4 sampai 5 kali memperoleh skor maksimal 90,01. Dan untuk yang post-test 6 kali memperoleh skor maksimal 80,01. Lebih dari 6 kali skor maksimalnya yakni 70,01. Jadi 70,01 ini nilai minimalnya sebagai contoh untuk 3 kali percobaan. Percobaan pertama mendapatkan skor 80, yang kedua 86, yang ketiga 82. Maka yang akan direcord yang terekam oleh sistem yakni nilai tertinggi, yakni 85. Seperti itu. Jadi beda kasus lainnya 4 kali percobaan, skor pertama 80, skor kedua 50, ketiga 96, keempat 88, sistem yakni 90,01. Ini skor maksimal berdasarkan percobaan. Beberapa kali pelaksanaan evaluasi akademik. Seperti itu. Ini juga nanti akan
tampilan berapa banyak Bapak Ibu akan mengakses evaluasi akademik, nanti akan otomatis terrecord mulai dari berapa banyak pencapaian, lamanya pengerjaan, dan skornya. Itu nanti otomatis recordnya Bapak Ibu, dan skornya juga akan muncul berapa yang diperoleh dari sekian banyak pencapaian. Ini di profil yang tadi berisikan data diri. Sekali lagi, kalaupun nanti ada data yang belum sesuai atau ada perubahan, silakan diinformasikan ke BKD untuk BKD memperbaikinya di data BKD. Karena data yang ada di data yang ada di MOC ini terintegrasi dengan BKN. Dan data ini akan digunakan untuk sertifikat nanti yang akan dikeluarkan oleh lembaga administrasi. Jadi kalaupun ada perbaikan, silakan diinformasikan ke BKD Provinsi Jawa Timur. Terakhir, update foto sertifikat. Seperti yang sudah dijelaskan di suratnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti mengupload foto yang digunakan untuk sertifikat menggunakan pakaian putih. Jadi ini pas foto setengah badan, tidak perlu seluruhan, jadi hanya cukup setengah badan menggunakan pakaian putih berdasi. Bagi yang berjilbab menggunakan jilbab warna putih. Untuk atribut boleh digunakan, boleh tidak. Kalau memang adanya fotonya hitam putih tapi tidak ada atribut, monggo silakan bisa diupload. Kalau tampilan seperti ini, fotonya sudah tidak bisa dirubah, ya Bu, Bapak Ibu, jadi bisa sertifikat sudah terbit, sudah bisa di-download. Ini terakhir juga kendala-kendala yang bisa Bapak Ibu baca, bagaimana penanganannya, sudah kami share, ada di undangan, di surat pemanggilan yang ada dari BKD. Mungkin selanjutnya izin Pak Dana tanya jawab, diskusikan bersama-sama. Jadi terima kasih. Jadi terima kasih Bu Ratna atas paparannya. Suara saya sampun terdengar jelas ya? Sudah jelas Pak. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan dari tim teknis BPSDM Bu Ratna. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan surat BKD yang sudah di-share 2 hari yang lalu, bahwa sudah ditentukan gelombang 1 sampai dengan gelombang 4. Gelombang 1 start hari Kamis Bapak Ibu, tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 22 Juni. Total ada 15 hari Ibu. Kemudian gelombang 2 start hari Senin tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni. Gelombang 3 start hari Kamis tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 29 Juni. Dan terakhir gelombang 4 start hari Senin tanggal 19 Juni sampai dengan 3 Juli. Jadi total ada 2.000 peserta. Gitu ya Bu Ratna ya. Jadi Bapak Ibu, sesuai yang sudah disesuaikan oleh Bu Ratna, bahwa Bapak Ibu yang sudah terlanjur login itu dipastikan sudah terhitung Bapak Ibu. Ya Bu Ratna ya. Jadi Bu Ratna sudah menginformasikan, Bapak Ibu cek di bagian evaluasi juga, dan dicek bagian-bagian lainnya. Dan harapannya Bu Ratna, karena tidak bisa di reset, jadi Bapak Ibu sudah terhitung waktunya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami perlu jelaskan juga bahwa setiap hari ketika Bapak Ibu sudah melakukan login, Bapak Ibu sesuai dengan surat kami, Bapak Ibu ikuti langkah-langkahnya, mengikuti materi, mengupload foto, dan ini semua online. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan dengan pekerjaan setiap hari di kantor. Walaupun Bapak Ibu sedang melakukan tugas belajar, PPG, dan lain sebagainya. Kecuali tadi Bu Ratna ada peserta yang mau haji tadi, nanti mungkin Bu Li bisa memberikan jawaban ya. Dan yang terakhir, foto
Bapak Ibu tadi sudah ada arahan dari BPSDM menggunakan dasi ya Bu Ratna ya. Jadi mungkin kalau berdasi saya kira Bapak Ibu harus berfoto lagi ya. Tapi kalau memang boleh tanpa dasi, Bapak Ibu itu sudah punya foto di si master Bu Ratna. Tinggal mengganti backgroundnya menjadi merah ya Bu Ratna. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin sesi berikutnya adalah sesi diskusi tanya jawab Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang kami prioritaskan yang gelombang pertama dulu tanggal 8 Juni. Monggo Bapak Ibu bisa membuka mikrofonnya, bisa berdiskusi dengan tim dari PSDM, ada Bu Ratna sama ada Bu Lili yang mungkin nanti bisa memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu yang masih hari ini untuk persiapan tanggal 8 masih ada hal-hal yang harus didiskusikan. Kami persilakan. Sudah ada yang raise hand mungkin? Atau saya bacakan yang via chat ya? Ada siapa Mas yang sudah via chat Mas? Oh iya. Ada pertanyaan di via chat Bu Ratna untuk menentukan kelulusan dan bagaimana untuk remedi ya. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu di surat BKD bahwa batas kelulusan adalah 70,01 itu tidak lulus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Bu Ratna di paparannya slide-nya tadi. Bapak Ibu selain mengumpulkan trofi ya Bu Ratna ya, terus Bapak Ibu melihat evaluasi tadi, kira-kira berapa yang sudah kami skor berapa yang harus kami terima gitu. Terus pertanyaan lain lagi apa Mas? Oh silakan Bapak Ibu, silakan yang mau live dari coba Mas. Selamat siang Bapak. Iya. Silakan. Iya. Pak Nanang silakan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Ini dari Pasuruan Pak. Dari Pasuruan Pak. Silakan Pak. Oke. Itu seandainya ada teman saya itu sakit, kemarin itu kecelakaan. Kemudian beliau itu gelombang 1 Pak, itu gimana Pak? Kecelakaan. Jadi sekarang posisinya di rumah sakit ya? Rumah sakit. Dia gelombang 1 Pak ya? Iya, gelombang 1. Oh baik. Ini Pak Arifin Pak. Oh baik. Baik. Mungkin langsung direspon Bu Ratna, apakah yang masih terkendala itu apakah bisa belum launching karena kalau sudah launching otomatis kita akan membaca Bapak Ibu sudah mulai mempelajari hari pertama untuk mengikuti MOC. Ya. Itu Bapak? Sampun Bapak? Ya terima kasih Pak, nanti saya infokan kepada teman saya. Nanti kalau nggak jelas langsung aja diskusi lewat grup Pak ya. Baik terima Bapak. Kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak, silakan tadi. Dari SMKN 1 Sinengawi, silakan Pak. Mohon izin untuk setiap gelombang kami masih banyak teman-teman yang menanyakan masuk gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga ataupun gelombang berikutnya yang terakhir gelombang 4. Untuk itu mohon izin untuk mungkin barangkali berdasarkan nomor urut atau bagian mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Bapak di surat BKD sudah disampaikan dan bahkan diperkuat dengan nota dinas pendidikan Pak. Di sana sudah tertera lampiran nama-nama peserta, Pak. Nah, peserta yang sudah disampaikan oleh BKD itu dimulai dari gelombang 1 itu 500 orang, gelombang 2 500 orang, sampai dengan gelombang 4 total ada 2000, Pak.
itu dari guru, tenaga kesehatan, dan teknis, Pak. Nah, supaya tahu, nanti surat itu Bapak unduh dulu, dan Bapak Ibu cek apakah nama-nama Bapak Ibu tertera di gelombang mana. Nah, karena kita BKD memprioritaskan dengan usia, mungkin yang kelahiran 81, 82 sampai ke yang muda-muda mungkin nanti menunggu pemanggilan kami berikutnya, Pak. Gitu, Pak. J. Oke, kebetulan saya ini kan di nomor 1100, Bapak saya sudah mendownload, dan ini dimulai dengan Kamis 15 Juni 2023 sampai dengan 29 Juni. Ini pertanyaan saya, Bapak yang pangapunten, apakah login saya nanti setelah tanggal 15 itu, apakah sebaiknya pas tanggal 15? Iya, Pak. Terima kasih. Pada saat pas di tanggal 15 Juni saya mulai. Oh, gitu. Oke. Siap. Oke, Bapak. Terima kasih. Matur Monggo nuwun. Bapak dari kami. Mungkin salam. Mohon izin nggak Pak? Silakan Pak dari. Waalaikumsalam Bapak dari. Oh, Engki, Bondo. Mari Pak. Silakan Pak. Kebetulan surat pemanggilannya itu tidak setelah saya baca tidak ada istilahnya peserta diwajibkan login tanggal sekian, tidak ada. Kebetulan saya sudah kadung login Bapak, cuman di situ saya mau mencoba memasukkan foto profil, tidak bisa karena harus mengikuti kursus dulu di situ. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apabila saya sudah kadung login Bapak, tetapi tidak ikut kursus, apakah itu juga termasuk di situ Bapak? Jadi, baik. Ya, baik, terima kasih Pak. Langsung aja Bu Ratna, ini spesifik banget. Apakah memang harus pakai kursus Pak tadi Bu Ratna? Silakan Bu Ratna. Baik. Mungkin yang dimaksud kursus ini ya, menu course itu ya Pak? Menu course materi untuk mempelajari materi-materi. Iya, betul. Jadi memang betul di MOC ini ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan secara beruntun. Jadi yang pertama harus mempelajari materi terlebih dahulu, kemudian mengupload jurnal, kemudian melaksanakan evaluasi akademik, terakhir baru bisa mengupload foto untuk keperluan sertifikat. Seperti itu. Bapak juga sudah terlanjur login ya kemarin, jadi sebaiknya dicek Pak tanggal evaluasi akademiknya nanti jatuh pada tanggal berapa. Kalau harus dilaksanakan sesuai tanggal yang tertera yang ada di MOC gitu, karena lebih dari tanggal yang sudah ditentukan, Bapak nanti akan terhitung melaksanakan media dan nilai batas maksimal yang bisa diperoleh yakni 70,01 meskipun nanti hasilnya 100, jadi itu juga mohon menjadi perhatian. Evaluasi harus dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang tadi ditentukan. Makanya kenapa dibuat terjadwal ya gitu. Jadi ada dibuat 2 gelombang. Iya, Mbak. Baiknya dilaksanakan sesuai jadwal, nanti di grup saling mengingatkan gitu. Mulainya tanggal Kamis, tapi nanti evaluasi akademiknya sama-sama di tanggal 22 Juni hari Kamis juga. Jadi itu nanti gunanya gitu, mulainya sama-sama, nanti evaluasinya juga sama-sama saling mengingatkan di grup. Jadi tidak ada kesalahan tanggal di evaluasi akademik. Itu Bapak. Mohon izin bertanya, yang Ibu. tadi sudah diterima ya Bapak ya? Mohon izin bertanya. Sebentar Bu, Ibu. Yang tadi sudah selesai? Diterima Bapak. Ya diterima, cuman ke depan mungkin sebagai Silakan, Pak. saja Bapak ya. Sebagai masukan apabila mengeluarkan surat pemanggilan paling tidak ditugaskan gitu Pak, biar tidak ada yang coba-coba login gitu. Oh baik, itu, baik. Bapak. Jadi gini, kami langsung ke counter Pak. Jadi
semua sudah diberikan technical meeting Pak oleh BPSDM jauh-jauh hari. Itu juga sudah melibatkan peserta dan kepegawaian Pak. Sampun Pak, sudah Pak. Cuman mungkin peserta itu mencoba-coba Pak. Iya kan Pak? Jadi dari LAN memang di login itu tidak ada fitur untuk mungkin ada notice atau ada peringatan Pak. Ya. Dan di TM itu sudah diinformasikan oleh LAN. Kalau terlanjur itu sebaiknya langsung diikuti sampai selesai. J, terima kasih Pak masukannya Pak. Nanti di surat kami akan tekankan seperti itu untuk yang gelombang 5 barangkali. Baik, ada Pak Tri Wijanta. Pak Tri Wijanta dulu Bu ya. Silakan Pak Tri Wijanta. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Tri. Saya Tri Wijanta dari Pare Kediri, mohon izin bertanya. Langsung pada Bu Ratna mungkin tadi di dalam seksi materi itu ada penyampaian mode samaran. Apakah mode samaran ini sebaiknya diaktifkan ketika awal ataukah ketika menemui masalah gitu? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Bapak dari BKD Jatim tadi juga sudah menjelaskan waktu kegiatan pelaksanaan MOOC ini. Oke. Baik. Oke, sementara itu nanti teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Tri Wijanta. Barangkali langsung direspon oleh Bu Ratna dari Pak Tri Wijanta. Untuk mode samaran, jadi gunanya mode samaran itu untuk tidak merekod hasil jelajah. Nanti pengaruhnya untuk apa? Di menumpuk sampah ya, biar tidak ada kendala gagal reload seperti itu. Jadi lebih disarankan digunakan dari awal. Jadi disarankan digunakan dari awal, tapi apabila lupa, tapi tetap masih lancar gitu, berarti nggak ada kendala gitu. Jadi itu sebenarnya kendala dari komputer atau PC Bapak Ibu untuk mengakses wajib. Ini dipelajari, apakah boleh dipelajari setelah pulang kerja. Gitu. Monggo Bapak Ibu bisa, gitu. Karena sifatnya MOOC ini fleksibel, tidak ada jadwal terikat, tidak ada interaksi dengan pengajar juga, ya, gitu. Hanya mempelajari materi-materi secara mandiri. Gitu. Jadi waktunya fleksibel, monggo bisa dipelajari pulang dari bekerja, bisa subuh-subuh mungkin biar sinyalnya lebih lancar lagi, bisa juga. Baik, itu Pak. EJ. Terima kasih. EJ, terima kasih Pak Tri Wijanta. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Iya. Bapak, silakan. Selamat siang Bapak. Saya dari Ibu dulu Pak. Mohon izin, tadi ada suara Ibu dulu, monggo. Ya, selamat siang. Saya Aditya dari Ibu Aditya. Mohon tanya tadi mode samaran dan incognito tadi saya tidak kurang jelas. Itu fungsinya tadi kan untuk menumpuk sampah apa itu. Kemudian yang kedua kurang jelas dengan foto yang harus dibuat putih, yang harus background merah tadi juga kurang jelas. Jadi incognito sama foto, nih Mbak. Langsung aja Bu Ratna, mode samaran incognito di materi halaman 25. Merah. Dalam? Merah. Untuk mode incognito ini saya juga belum menjelaskannya di mana. Jadi intinya sebuah fitur yang disediakan oleh peramban atau browser yang digunakan Bapak Ibu untuk tidak merekod hasil jelajah. Itu nanti mempengaruhi pada saat mengakses lainnya gitu. Jadi kenapa disarankan menggunakan itu untuk menghindari kendala-kendala gagal akses di wajar MOOC. Kalau masih bingung mungkin gimana sih Mbak mode incognito itu sendiri. Itu ada di pojok kanan, ada pilihan di samaran.
mode samaran. Jadi boleh digunakan, boleh tidak gitu. Jadi nggak harus mode incognito, juga nggak harus gitu. Tapi itu adalah upaya untuk menghindari kendala-kendala gagal mengakses FOC gitu. Kemudian yang foto menggunakan hijab menggunakan hijab berwarna putih. Jadi diseragamkan untuk foto menggunakan hijab berwarna putih, berdasi warna hitam, pakaian putih, background berwarna merah, ukuran kalau mungkin ada yang bertanya ukuran 4x5. Baik. J. Itu ya Bu Aditya ya? Ya, Bu. Sebentar. Selanjutnya saya Sebentar Pak Nanang, saya akan dulu ke Bu Aditya. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan mode incognito melalui menu bar browser di jendela samaran baru. Enggak masalah. Pakai new tab biasa enggak masalah, Ibu. Ibu mau pakai browser apa? Chrome, Mozilla, silahkan. Cuman LAN memberikan alternatif. Kalau pakai mode samaran atau incognito, itu aksesnya lancar. Di situ sudah jelaskan bahwa mode incognito digunakan agar peramban atau browser tidak menyimpan cache, Bapak Ibu. Ya, ini bahasanya teknis sekali, tapi Bapak Ibu yang sudah sering pasti sudah paham sekali. Foto, kalau dari BPSDM sudah memberikan penjelasan bahwa berhijab putih, berdasi hitam, background merah, mohon diikuti Bapak Ibu ya, supaya tidak ada kesan nanti tidak memenuhi syarat atau TMS. Masih ada waktu dipersiapkan, karena waktunya 15 hari. Baik, saya teruskan lagi. Tadi sudah ada di mic, sudah ada open cam. Pak siapa? Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Dari mana Pak Nanang? Dari SMK Negeri 2 Pacitan. Pertanyaan saya begini. Di sini saya lihat ada materi kebijakan, agenda 1 sampai 4 sampai evaluasi. Tetapi kok itu pelaksanaannya 15 hari. Apakah begini? Materi kebijakan itu hari pertama, kemudian agenda 1 hari 2 dan seterusnya. Berarti kalau misalnya seperti itu kan tidak sampai 15 hari, kecuali yang evaluasi akademik ya mungkin dia akan tindakan di belakang. Pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, apakah ada tugas setiap harinya? Kemudian yang ketiga, informasi kemarin ketika teman-teman diundang ke Surabaya kemudian balik ke daerah itu menyampaikan bahwa ketika sudah membuka video atau materi di hari tertentu itu tidak boleh pause atau tidak boleh dihentikan. Jadi harus langsung. Padahal itu mungkin tidak sama dengan yang disampaikan bahwa tadi kita bisa break atau di sela-sela. Mungkin 3 itu saja pertanyaan Bapak. Baik Pak Nanang. Iya, oke. Karena saya sebagai moderator di sini sering mengikuti mode blended atau LMS, jadi ya seperti ini, kita tanpa ada narasumber atau ada instruktur yang live, jadi semua menggunakan mode belajar mandiri. Oke, langsung aja Bu Ratna untuk merespon kenapa kok harus 15 hari ya, sedangkan di dashboard course-nya itu ada beberapa sub materi mulai dari kebijakan sampai dengan agenda 4. Monggo Bu Ratna. Mohon izin mungkin untuk pertanyaannya ini. Oh, silakan. Bu Lili. Baik, ini memang untuk orientasi tahap pertama ini memang waktunya itu sudah ditentukan 15 hari. Nah, 15 hari itu ada beberapa tahapan. Jadi di alur MOC sudah dijelaskan bahwa hari pertama sampai hari ke-7 itu download materi, mempelajari materi, dan 8 sampai 14 itu mengunggah resume jurnal gitu. Tetapi ini saran saya, karena ini kan
diakses seluruh Indonesia ya MOOC ini, maka kalau selagi login-nya itu mudah, jadi tidak nunggu 1 sampai 7 hari. Jadi hari pertama atau hari kedua itu kalau sudah materi-materi mengikuti semua. Agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Setelah didownloadi semua, sebelah kanan itu kan ada evaluasi. Evaluasi itu ditekan, akan muncul tanggal evaluasi. Di situ ada tanggal evaluasi, harus diingat ya bahwa itu waktunya evaluasi. Jangan sampai lupa ya. Misalnya evaluasi di situ tertera tanggal 22. Ternyata kelupaan, ingatnya tanggal 23. Nah, tanggal 23 itu sudah terhitung remedial. Remedial itu, meskipun nilai Bapak Ibu itu bagus, misalnya 95, tapi di sertifikat kualifikasinya akan muncul tertera baik. Nah, baik di sini nilai batas minimal. Jadi passing grade-nya itu nilai itu adalah 70,01. Itu. Apalagi tadi? Terus apa lagi nih? Gini, informasi yang kami terima dari teman waktu sosialisasi. Oh, boleh break ya? Boleh break enggak ketika sudah masuk itu. Tapi begini, ketika saya tadi dapat penjelasan dari Ibu, saya semakin jelas artinya bahwa gini, bahwa berarti tahap berarti agenda 1 sampai 4 itu bisa dipelajari di hari pertama saja ya. Jika memang memungkinkan, misalnya delalah longgar mulai subuh sampai malam hari lagi dipelajari, di-download, berarti sudah selesai ya. Begitu. Tinggal nanti melakukan resume di hari ke-8 ya. Begitu Ibu? Hari ke-8 sampai ke-14. Ya. Itu harus. Karena gini Bu. Karena gini, teman-teman yang ada di kami itu setiap hari harus memantengi LMS minimal 2 jam selama 15 hari. Yang beredar di kami itu seperti itu, Ibu. Makanya teman-teman ini agak gimana ya? Menyita waktu. Kalau bahasa Jawanya takut gitu. Takut itu jangan-jangan sampai terlewat sehari tidak membuka sama sekali. Tapi setelah dari penjelasan dari Ibu tadi kami sangat gamblang, sangat ya mungkin saat ini sedikit down, sedikit santai gitu ya, sedikit alah gini ya. Gitu Ibu, mohon petunjuk kalau salah saya menyimpulkan. Silakan Bu Lili. Benar Bapak tadi. Memang ada tahapannya 1 sampai 7 itu mempelajari materi, 8 sampai 14 itu mengunggah resume atau jurnal, 15-nya. Nah, hari ke-15-nya itu evaluasi akademik. Nah, itu tahapannya terkait gitu, Pak 15. Tapi waktu login, mudah-mudahnya login, langsung aja di-download semua materi di-download aja. Jadi nanti kalau sudah download semua, nyantai-nyantai bisa dibaca. Jadi tidak tiap hari itu membukai aplikasi ini. Bisa down Ibu. Baik, Bu Lili. Ngaten Pak Nanang. Siap, terima kasih. Iya, siap, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ini didengar teman-teman semua yang ada di sini dan insya Allah semakin sedikit cooling down. Terima kasih Pak Nanang dari SMA 2 Pacitan. Semoga Pak Nanang sebagai agent di sana semua P3K di wilayah Cakbin Pacitan bisa berjalan lancar dan lulus dengan sangat memuaskan. Terima kasih Bu Lili. Masih ada lagi yang menanya dari Bu. Silakan, saya. Ya, saya Pak. Ya, sama Bu Lili. Waalaikumsalam, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Bu dari Malang. Ya, saya masih di gelombang yang tanggal 12. Nah, kemarin informasi ini baru kita terima kemarin siang. Kemudian saya langsung mencoba untuk mencetak print untuk tutorial. Nah, otomatis secara tutorial meskipun saya masuk di
tanggal 12, mulai tanggal 12, karena itu sudah masuk dan saya mencoba yang mungkin seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di situ ada login. Kemudian kita coba login sesuai dengan arahan yang ada di tutorial. Nah, kemudian sampai di muncul kos. Nah, kemudian ada agenda 1 itu akhirnya malam itu baru bisa kebuka agenda 1. Itu semuanya di-download Ibu. Sudah saya download semuanya seperti arahan di tutorial. Cuma untuk video sudah 3 kan, ada 3 video itu sudah kita tonton. Nah, dari situ ya cuma seperti itu aja gitu loh. Nah, kemudian padahal saya kan masih tanggal 12. Sudah dapat trofi, Bu ya. Jadi berarti saya nah itu karena agenda 1 sampai agenda 4 itu sudah saya downloadin semuanya. Ya 3 ya Pak ya. Kemudian itu ada jurnal. Ya, Bu. Iya, makanya kita kan nggak tahu karena sudah tutorial itu saya sesuai apa itu tahapannya itu. Nah, cuma sekarang masalahnya kan saya masih tanggal 12. Seperti panjenengan tadi sampaikan buat Nabili itu kan kalau sudah login berarti kan sudah terhitung mulai dari semalam. Ya. Nah, jadi kemudian untuk evaluasi tadi itu apakah saya langsung lihat evaluasi akademik di situ? Ya, langsung aja Bu Lili untuk menanggapi Bu Lili dari Bu Ratna ini. Ibu Sulis ya? Oke. Baik, Sulis, karena kalau menurut jadwal jenengan kan tanggal 12 ya mulai MOOC. Nah, ini karena sudah terlanjur login. Nah, itu kan sudah download semua agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Di sebelah kanan itu kan ada evaluasi nih. Evaluasi itu ditekan, nanti akan muncul tanggal berapa itu waktunya evaluasi. Nah, itu tadi diingat tanggal evaluasinya. Gitu, evaluasi itu untuk Bu? Untuk apa itu, lihat skornya atau untuk tugas apa? Tanggal evaluasi. Jadi itu kan ya, ada agenda 1, agenda 2, agenda 3, itu kan sudah Ibu download semua. Nah, sebelah 3 itu kan ada evaluasi. Jurnal kalau nggak salah Bu. Jurnal dulu, terus evaluasi deh. Ya. Nah, evaluasi itu ditekan, itu akan nampak tanggalnya. Misalnya tanggal 22 Juni. Nah, itu Ibu ingat. Jadi tanggal 22 Juni itu waktunya Ibu melakukan evaluasi akademik. Jadi nanti kalau sudah dulu semua, materi-materi itu dan sudah mengunggah jurnal rangkuman tadi, nanti tanggal 22 itu tadi misalnya, tanggal 22 itu akan muncul soal-soal evaluasi. Tapi kalau jenengan belum mengunggah soal-soal evaluasi tidak keluar. Oh begitu, jadi kemarin juga. Terus nanti jenengan kan 23 gitu. Nah, nanti masuk remedial. Tapi untuk jamnya bebas ya Bu ya? Jamnya bebas. Tapi untuk tanggal 22 itu jangan sampai malam sekali jam 1 nanti hitungannya sudah tanggal 23 nanti remedial nanti. Terima kasih Ibu. Sama ini masukan Pak Bu, ini masukan lagi satu. Paling tidak kan yang pertama kan kita baru karena kan seperti Bapak yang dari Surabaya tadi itu kan sudah ada apa itu ini ya pengarahan sebelumnya. Di kami pun juga tidak tahu kemarin sudah muncul, kemudian kita coba tutorial ternyata salah. Kami terlalu semangat. Jadi mungkin untuk selanjutnya ada 20 kemarin 2 Mei kalau nggak salah itu kan katanya semua diundang dan perwakilan dari peserta yang ada di UPT juga ada perwakilan. Harapan kami pihak kepegawaian maupun
peserta yang diundang itu tadi bisa menyampaikan ke teman-teman lainnya. Kok ternyata sepertinya tidak disampaikan ya. Nah, itu masalahnya Bunda. Jadi kemarin itu kita begitu dapat informasi itu, kita print, kita baca, kemudian kita lakukan sesuai dengan tutorial yang ada. Lah ternyata padahal kita tahu jadwalnya kita, oh paling mungkin nanti kita bisa masuk lagi itu sesuai jadwal. Saya kira begitu, makanya saya dengan PD-nya langsung ngeklik download, oh ternyata salah. Jadi tetap aja ya, kita tetap lanjut mulai kemarin ya. Lanjut aja. Dilanjut aja, terus nanti yang sebelah kanan ada evaluasi, diklik itu akan muncul tanggal waktu evaluasi akademiknya. Berarti evaluasi itu muncul setelah kita mengupload di jurnal. Sudah itu Bu, sudah download semua materi, semua bisa. Langsung tekan yang evaluasi itu akan muncul tanggal evaluasi akademik. Waktu tanggal evaluasi jenengan tanggal berapa itu bisa sih. Tapi kalau belum mengupload yang di jurnal itu Bu, berarti kan kita belum bisa. Lihat aja bisa Bu. Cuma lihat aja bisa Bu. Lihat tanggalnya aja bisa. Meskipun belum download tapi sudah belum upload jurnal tapi sudah mendownload materi semua itu bisa Bu. Cuma lihat aja. Tapi kalau waktu hari ke-15 tadi misalnya tadi belum munggah jurnal yang disarankan tadi, soal-soal evaluasi tidak akan keluar. Jadi nunggu munggah lagi. Sama ini satu lagi, ada kan ketentuan untuk meresum, harus diketik atau mungkin spasinya dan sebagainya itu. Kan cuma di situ ditentukan 5 sampai 10 lembar. Itu sepertinya ada ketentuan untuk huruf atau untuk kalau ketik misalnya ya mesti ketik itu tapi untuk kupasi atau ya maksudnya gimana lah tidak ada ketentuan gitu berarti ada ketentuan. Sampun cekap. Terima kasih Ibu. Sampun cekap Bu Sulis nggih. Terima kasih. Nggih. Sebentar Ibu. Pak mau tanya. Sebentar Ibu. Untuk Bapak Ibu mohon untuk selalu mute mikrofonnya supaya pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu di kami lebih fokus, ya. Jadi Bapak Ibu itu diberikan 4 gelombang itu tujuannya agar kapasitas mengakses MOOC sewajar itu tidak terganggu. Makanya Bapak Ibu diberikan penjadwalan bergiliran Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu terjadi kesalahan karena sudah melakukan login sesuai arahannya BPSDM, Bapak Ibu dipersilakan untuk terus. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi secara live dari? Pak, mau tanya Pak. Dari mana Ibu? Halo. Iya, waalaikumsalam. Dari mana? Ini dari SMKN Oke. 1 Jombang Pak. Mau tanya, ini saya kan di gelombang pertama tanggal 8 hari Kamis. Ini masalah upload foto. Kan di edaran itu kan berbunyi hitam putih Pak. Kok sekarang diganti putih jilbabnya? Apa tidak yang di e-master itu aja diganti background Pak? Ya, Ibu. Langsung aja direspon oleh Bu Lili ya. Bu Lili, masalah foto apakah bisa di untuk masalah foto itu sudah ada ketentuan dari LAN gitu. Jadi harus berjilbab putih ya? Ya, bagi yang berhijab putih. Kan di situ bukan hitam lah, bukan di edaran hitam. Maksudnya hitam itu bawahan hitam gitu. Nah, karena ini kan fotonya cuma setengah badan, jadi kan nggak kelihatan kalau ini. Itu Bu. Jadi pakai jilbab putih, pakai dasi. Dasi hitam. Ngapunten, untuk loginnya itu terserah jamnya gitu. Terserah jamnya. Sampun Ibu. Inggih. Waalaikumsalam.
lanjut lagi dari Bu Rohimah ya. Bu Rohimah, silakan Bu Rohimah. Bu Rohimah. Sudah bergabung Bu Rohimah? Belum ya? Belum dibuka mic-nya. Kalau masih ada gangguan, silakan Ibu. Bu Rohimah dari mana Bu Rohimah? Waalaikumsalam Ibu, dari mana Ibu? Dari SMA ya, silakan Ibu. Malang, Bapak. Sebagaimana surat pemanggilan calon peserta orientasi MUJ yang kami terima kemarin, cuma kami terimanya mendadak gitu ya Pak ya, terkesannya begitu, jadi agak kaget-kaget gitu. Apalagi kami yang sudah berkepala 5 atas ini Pak, jadi agak bingung juga. Oke, itu ada waktu Pak, setiap minggu kami laksanakan 2 gelombang, hari Senin dan Kamis. Berarti yang kami tanyakan, apakah itu hanya di hari Senin dan Kamis saja kami buka, atau bagaimana? Karena di sini kan ada hari ke-1 sampai hari ke-7, berarti begitu. Terus kemudian bagaimana bagi kami yang gaptek teknologi, ini agak kesusahan untuk misalnya kayak kami tadi ada yang mode samaran tadi itu, ini juga masih belum jelas ininya gimana ya. Sampun. Kemudian untuk mengupload jurnal dan itu mengirimkannya lagi gitu ya, itu harus begitu. Setiap materi yang kami dapat kami kirim begitu. Ataukah begitu atau bagaimana Bapak? Terima kasih Ibu. Terima kasih. Jadi oke, nanti yang teknis bisa disampaikan oleh Bu Lis ya. Saya akan menjawab ini aja Ibu. Jadi gelombang itu kami sudah jadwalkan di BKD hari Kamis besok itu untuk yang gelombang pertama Ibu. Ya, kami harus membagi akses loginnya Ibu supaya nanti teman-teman di gelombang 2 itu tidak terganggu. Nah, perkara ada yang sudah melakukan login itu tidak ada masalah, nanti bisa sesuai dengan arahan dari BPSDM. Kemudian Ibu bisa dibantu oleh rekannya Ibu atau siapapun yang melek atau yang paham internet atau yang paham aplikasi Ibu. Nanti bisa dibantu. Yang penting kehadiran Ibu sampai dengan evaluasi itu semuanya sesuai dengan ketentuan Ibu. Oke, untuk selanjutnya mungkin Bu Lis bisa menambahkan. Mas, tutup ya Mas. Berbeken ya, lawangnya berbeken. Untuk mengunggah jurnal itu ya, jadi tidak setiap agenda terus jurnal mengunggah satu jurnal itu enggak. Jadi ada agenda 1, 2, dan 3 itu dirangkum, yaitu berupa jurnal tadi. Batasnya itu 5 sampai 10 lembar. Jadi 1. Mesti enggak satu agenda terus enggak agenda 2 terus enggak lagi ya, agenda 3 enggak lagi, enggak, jadi 1. Jadi total agenda 1, 2, 3 itu di jurnal maksimal 5 sampai 10 lembar. Ya, seperti itu Bu. Nanti Bu Rohimah dibantu sama rekan Ibu di SMA 8 nggih. Baik. Baik, terima kasih Bu Rohimah. Mungkin ada lagi yang bertanya dari Bu Rumiati. Oh, Pak Catur. Pak Catur, monggo. Sudah open mic. Kalau tidak ada, Bu Diah Suryandari. Iya sih Pak, selamat siang. Dari mana Ibu? Pak, selamat siang. Bu, yang mau saya dari SMKN 5 Jember Pak. Silakan Ibu. Dari Jember. Ya, terima kasih. Begini Pak, yang saya tanyakan, di hari pertama kita begitu login kan nanti kita bisa mendownload semua materi, baik agenda 1, 2 sampai 3. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada misalnya di hari pertama itu harus
agenda 1 harus habis sampai hari kedua, atau kita bebas memilih mana-mana yang akan kita baca. Begitu Pak yang saya tanyakan. Adakah target setiap harinya? Karena kan ini untuk mendownload sama mempelajari kan di hari ke-1 sampai 7. Kemudian hari ke-8 kita mengupload resume atau jurnal. Nah, itu kalau misalnya kita udah selesai atau kita bisa menunggu upload itu atau bagaimana Pak untuk teknisnya? Iya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ibu, di surat edaran kami, di surat pemilihan BKD sudah dijelaskan Ibu bahwa hari pertama sampai dengan hari ke-7 Ibu diberikan keleluasaan untuk login, mengakses materi, mengunduh, dan mengupload foto dan untuk sertifikat. Nah, untuk yang hari ke-8 baru Bapak Ibu bisa memulai untuk mengupload jurnal resume tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa mengulangi lagi seluruh materi dan Bapak Ibu bisa melakukan merangkum seluruh agenda sebelum evaluasi Ibu. Jadi kalau memang sebelum hari ke-8 Ibu sudah bisa melakukan upload atau resume, dipersilakan. Oke, nanti Bu Lis bisa menambahkan Ibu dari pertanyaan dari dari SMK 5 Jember. Iya. Jadi baik itu tadi kan sudah saya sampaikan untuk MUUC ini ada tahapan D1 sampai 7 itu mempelajari materi. Nah, itu tahapan. Tapi kalau hari pertama sudah mungkin tadi sudah ada yang bertanya kalau hari pertama sudah selesai semua ya tidak apa-apa. Tapi nanti itu tahapan yang kedua tadi tanggal hari ke-8 ya. Nah, itu kalau sudah selesai semua, baru tahapan hari ke-8 itu Ibu bisa mengunggah jurnal kelas yang ditentukan itu. Itu Ibu dari SMK 5 Jember? Ada lagi satu Pak. Iya. Pak, ada lagi satu Pak. Nah, tadi kan ketika kita dievaluasi itu di tanggal yang sudah ditentukan ya. Nah, terus tadi misalnya kita di evaluasi pertama, nilai kita itu sudah tidak berbahaya, misalnya 80. Apakah kita stop itu atau masih mengikuti yang kedua, mengulang kedua, ketiga dan seterusnya? Iya. Atau bagaimana Pak? Gimana Bu Lili? Saya kira monggo, kalau sudah puas dengan nilai itu berarti ya nggak apa-apa. Kalau kurang puas mau mengulang lagi nggak apa-apa. Boleh Ibu mengulang lagi sampai mencapai angka 100 boleh. Ya. Nggih. Terima kasih Ibu. Sampun nggih. Nggih. Mungkin satu lagi ya sebelum kita akhiri ya. Karena saya juga masih ada agenda lain dan Bu Lili dari PPSDM juga masih ada agenda lain. Mungkin satu lagi aja ya live ya. Monggo. Dari mana ini? Silakan. Sugeng Pak dari SMK Sugeng ya. Pak. Mas dari SMK 1 Malang Pak. Malang rame ini. Terima kasih. Saya menegaskan aja untuk hari pertama sampai ke-7 itu apakah kita boleh mendownload semua dalam satu hari agenda 1, 2, dan 3. Kemudian setelah itu kita pelajari, kemudian baru kita mengerjakan resume seperti kata Bu Lili tadi adalah agenda 1, 2, dan 3 jadi satu dengan tugas-tugas yang lain yang akan kita upload di tanggal hari ke-8 sampai ke-14. Begitu Pak. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Assalamualaikum. Saya kira sudah jelas tadi disampaikan oleh Bu Lili bahwa boleh Pak. Itu ya Bu Lili ya? Boleh. Boleh. Untuk jurnal tadi meskipun jadi satu tapi dikasih agenda 1 terus jurnalnya agenda 2 gitu meskipun nanti diunggahnya jadi 1 tapi di tugas itu tadi dikasih keterangan. Baik, matur nuwun Pak Sugeng. Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah cukup hal-hal teknis yang Bapak Ibu sampaikan dan langsung direspon oleh BPSDM. Di sini ada narsum dari BPSDM Bu Lili sama timnya Bu Ratna. Sebelum mengakhiri saya ingatkan Bapak Ibu ada dokter hadir, nah ada feedback, monggo Bapak Ibu bisa mengisi. Kemudian Bapak Ibu di grup kami yang kami masih dokter hadir ada di link. Di mana, Bu? Ya, di linknya Zoom ada, di YouTube ada.
Bapak Ibu yang masih bingung, nanti di grup WA itu ada beberapa narasumber kami, kemudian ada Bu Ratna, kemudian ada dari tim BKD lainnya. Bapak bisa bertanya, ya. Jadi kami akan melakukan pendampingan Bapak Ibu sekalian sebelum Bapak Ibu nanti sesuai dengan jadwalnya di tanggal 8 angkatan 1 dan selanjutnya sampai dengan gelombang 4. Nah, untuk yang Bapak Ibu yang mungkin masih belum tercantum di nama-nama itu, mohon ditunggu. Nanti BKD akan memanggil lagi setelah 4 gelombang ini selesai. Barangkali itu dari kami, dari BKD Provinsi Jawa Timur. Mungkin terakhir dari Bu Lili ada close statement yang mau disampaikan. Silakan Bu Lili. Baik, Bapak Ibu, yang terakhir ya, ini saya menyarankan aja tadi sudah saya sampaikan, jadi waktu selagi bisa login lancar-lancarnya, segera aja langsung download semua materi ya. Khawatirnya nanti ini kan diikuti MOC kan diikuti semua peserta PKK se-Indonesia, khawatirnya nanti terjadi hang atau maintenance dari pusat, khawatirnya itu, makanya selagi bisa login dianukan aja, tidak nunggu sesuai dengan tahapan-tahapan tadi ya. Jadi segera di semua, dan nanti hari ke-8 kok masih lancar, langsung aja diunggah tugas-tugas itu. Dan yang kedua, kami sarankan bagi yang belum login, tolong loginnya itu sesuai yang ada di surat dari KD ya, itu yang KD itu. Tapi kalau sudah terlanjur ya tidak apa-apa, tapi harus lanjut ya. Karena kan sudah terhitung. Nah, baik, terima kasih atas kesediaan waktunya Bu Lili, kesediaan materinya dari BPSDM. Terima kasih Bu Lili, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Ratna, tim BPSDM ini luar biasa sekali Bapak Ibu, selalu berkolaborasi dengan BKD. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan bahwa materi dari BPSDM, dari LAN khususnya, itu Bapak Ibu mohon diulang-ulang terus, dipelajari terus. Dan banyak sekali tutorial di YouTube yang Bapak Ibu bisa tonton ya, sebelum Bapak Ibu memastikan untuk memulai untuk pembelajaran. Ya, karena ini menggunakan LMS, MOOC, sewajar Bapak Ibu dituntut untuk melakukan secara mandiri. Ya, tadi ada yang bertanya bagaimana kalau saya gaptek, mohon rekan atau guru lainnya untuk mendampingi. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum saya tutup kita ada sesi foto. Mohon Bu Lili dan tim BPSDM serta Bapak Ibu lainnya untuk membuka open cam. Namun siap, Mas? Ya. Saya ulangi, saya pandu hitungan 3, 2, 1 action. Saya mohon Bapak Ibu mengepal kepala, Jatim bangkit. 3, 2, 1 action. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktu siang ini dari jam 1 tadi sampai dengan menjelang asar ini. Saya doakan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kelancaran rezeki dan kelancaran karir, dan Bapak Ibu semua harapannya lulus dalam orientasi ini. Terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillah birabbil alamin, maka acara rapat teknis orientasi menjelang MOOC kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi informasinya. Sehat selalu. Terima kasih Jatim, masih BKD Jatim siap. Sayonara, sayonara. Izin mau meninggalkan. Ya, Bapak. Izin lift.
Pak, sampean kok koyoke bingung enek apa to, Pak? Jadi ngene lho, Pak. Aku ki GTT honorer. Kira-kira ke depannya ono kejelasan tagak ngono lho, Pak. Aku ki bingung yo kurang informasi soal pendaftaran P3K, pendaftaran CPNS. Nah, iku aku kudu nang ndi? Sampean gak usah khawatir Pak Abing. Saiki BKD wis ana layanan digital. Jenenge konsultasi online. Carane Rumah Nah, nek kuwi top Pak, apik tur penak, ya toh. Wis ra repot-repot nang gone kantor BKD. Wis pokoke jos, sip. Wis matur suwun, Pak. Ampun. Luar biasa, Mas. Enggak. Iya, tak Jawa Timur, Mas. Wah. Iya. Oh ya, ya. Yuk. Oh, sampai 3.000 ya? Iya. Soalnya kita cuma 500 ya.